a good news that is too good to be true. Ada satu sumber kuasa, kemuliaan, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tanpa limit. Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, bukan karena kita patut untuk mendapatkannya. Sama sekali nggak ada. Anugerah Tuhan itu sudah ada untuk kita semua. Tapi anugerah ini kita bisa lihat, kita bisa alami melalui yang disebut iman. Iman kita tempelkan kepada anugerah Tuhan. Itu saja. Just that. Halo Star Kids. Selamat datang di Star Kids. Jangan lupa ikut ibadah online Star Kids. Star Kids, let your light so shine. Selamat hari Minggu saudara, bertemu kembali dalam ibadah online MDC Jakarta hari ini. Harapan kami seluruh jemaat tetap dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokoler kesehatan dan lakukan vaksinasi sebagai bentuk partisipasi dan dukungan kepada pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kita. Bagi jemaat yang ingin menikah periode Januari sampai dengan Juni 2022, kelas akan dimulai pada bulan Agustus ini. Segera daftarkan nama saudara pada nomor yang tertera di layar ini. Sakramen penyerahan anak akan dilakukan Jumat 20 Agustus 2021 secara online dalam acara doa di altar. Bagi orang tua yang ingin menyerahkan anaknya, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Doa membuat kita semakin bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, berdoalah. Ada 2 kegiatan doa yang dapat kita ikuti secara bersama. Morning Chapel diadakan setiap hari jam 5-6 pagi melalui Zoom. Doa di altar diadakan setiap hari Jumat pada jam 8 malam. Jangan hadapi masalah seorang diri. Carilah sahabat yang mampu mendukung dan memberikan nasihat sesuai firman Tuhan. Hubungi Justina di nomor yang tertera di layar ini dan saudara akan dihubungkan dengan orang-orang yang akan menjadi sahabat Anda dalam komunitas kesan. Terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan donasi sehingga program PSG atau Peduli Sesama Jemaat dapat terus berlangsung. Berikut laporan PSG selama 1 minggu terakhir. Lagi kita akan masuk dalam pujian, penyembahan, dan firman. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Edi Hartono dengan tema Balancing Faith and Grace. Jangan lupa untuk membuat catatan agar saudara dapat mempelajarinya lebih lanjut. Setelah itu kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita. Baik persembahan umum, persembahan misi, dan perpuluhan. Nomor rekening dan QR Code untuk memberikan persembahan tertera di layar saudara. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
bagi kami, Yesus. Engkau segalanya untuk kami, Tuhan. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. Oh, and His hope will never fail. Heaven is our home. Thank you, Jesus. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, Jesus. Everything I need, you're more than enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning to cross before me. The world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Biar jemaat angkat pujian ini sama-sama katakan segenap hatimu. Amen, amen. Christ is enough for me. You're more than enough, enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
turning back, no turning back. Teman-teman MDC Jakarta, ketemu lagi kita dalam ibadah online pada kesempatan di bulan Agustus ini. Satu kesenangan bagi saya untuk bisa berbagi firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas sedikit yang judulnya firman Tuhan, Balancing Grace and Faith. Menyeimbangkan antara anugerah dengan iman. Saya sangat exciting dalam membagikan topik ini karena selama beberapa bulan terakhir ini menjadi satu topik, menjadi satu rema bagi saya yang sebelumnya tidak pernah saya pahami seperti sekarang ini. Saya lahir baru dari tahun 86 sampai sekarang mungkin sudah 26 tahun. Dan dalam beberapa bulan terakhir ini Tuhan membukakan satu rema-rema yang membuat saya sangat-sangat exciting terhadap prinsip yang disebut anugerah dan iman ini. Ya, sebelum saya melanjutkan lebih jauh, mungkin saya ingin ajak kita mungkin bisa tunduk kepala sebentar, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih pada kesempatan ini, hamba berdoa Bapa kiranya Kau limpahkan kepada kami Tuhan pengetahuan-Mu yang sempurna terhadap kebenaran-kebenaran firman-Mu, tambah-tambahkan hikmat dan pengertian, pengetahuan terhadap kebenaran firman-Mu dalam kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Hamba berdoa Bapa, murnikan, transformasikan, ubahkan Tuhan pikiran-pikiran kami sehingga kami bisa melihat Tuhan apa yang telah menjadi berkat-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami dan bagaimana kami bisa beroperasi dalam iman yang juga telah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa mengangkat waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya pengen mulai dengan satu pertanyaan seperti ini. Bisa nggak kita punya iman tetapi kita tidak percaya? Saya ulangi. Can we have faith and yet we are unbelief? Bisa nggak kita punya iman tapi nggak percaya? Nah, hari ini saya ingin bahas topik tentang menyeimbangkan anugerah dan iman ini. Sekarang ini mungkin kita sudah mengalami COVID sudah sampai 1,5 tahun. Dan sampai sekarang ini sepertinya nggak selesai-selesai. Dan kondisinya ketika kita menjalan sekarang ini kita ada PPKM darurat level 4. Dan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang terjadi dalam segala situasinya, maksudnya kayak banyak kita sudah kehilangan mungkin rekan, teman, saudara, dan lain-lain. Banyak kehidupan sosial kita, kehidupan ibadah kita, kehidupan keuangan kita, kehidupan bisnis kita, sangat-sangat terganggu. Saya mau sharing dalam hari ini, maksudnya kayak saya melihat gini, sekarang ini mungkin merupakan satu kesempatan bagi saya secara pribadi untuk bisa melihat
kuasa Tuhan, karya Tuhan, keajaiban Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Kalau kita melihat saya sebagai seorang bisnismen, semua bisnisnya amburadul, kacau sekali. Udah nggak ada bicara tentang untung, yang penting bisa survive aja. Yang penting masih bisa dapat makan aja ibaratnya. Bisa memberikan makan kepada karyawan, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan karyawan. Itu aja sudah mengucap syukur amat sangat luar biasa. Saya percaya ini banyak yang kita alami. Bukan cuma saya sendiri. Tapi saya sangat excited. Saya sangat bergairah sekali terhadap apa yang Tuhan sedang bukakan dalam kehidupan saya. Berkenan dengan anugerah dan iman ini. Kata gospel itu artinya kabar baik. Dan gospel ini kalau kita mau menjabarkannya dengan lebih rinci itu dikatakan itu artinya adalah kabar baik yang mungkin sangat-sangat susah bagi kita untuk percaya kebaikannya. A good news that is too good to be true. Jadi satu kabar baik yang mungkin susah untuk kita pahami, kita percaya ini baiknya ini seperti ini. Misal kalau saya umpamakan gini, sering sekali dalam kehidupan kita kan kita lihat ada promo lah, ada diskon lah. Mungkin ketika kita belanja online atau segala macam ada promo, ada diskon, dikatakan oh diskon 70%, diskon 50%. Dan ketika kita melihat advertising seperti itu, yang ada di kepala kita, 70%, tapi pasti kan ada kata-kata kecilnya. Maksimum 10.000, maksimum 20.000. Jadi buat kita, ketika kita melihat diskon 70%, diskon 80%, diskon 50%, nggak terlalu ada artinya lagi. It's a good news, too good to be true. Sepertinya seperti itu. Nah, Alkitab, saya percaya ini satu janji Tuhan, satu berkat Tuhan, satu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. And it is true. Itu kabar baik yang amat sangat luar biasa. Baiknya. Kita akan lihat sama-sama, kita akan bahas sama-sama. Nah, saya kepengen tadi balancing grace and faith. Saya ingin bicara komponen grace pada saat ini. Komponen anugerah sedikit pada saat ini. Nah buat saya anugerah yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kepada kita. Itu a game changer luar biasa. Kita ada identitas yang baru. Kita dari orang yang berdosa. Tuhan terima kita, Tuhan angkat kita menjadi anak. Ya. Terus kita diberikan kuasa. Kita diberikan otoritas, di dalamnya ada kuasa kesembuhan, ada otoritas yang Tuhan berikan, otoritas firman yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di dalamnya juga ada kasih Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Dan semuanya itu utuh diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dan anugerah ini tidak bergantung kepada waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Anugerah ini akan bekerja secara penuh di dalam kehidupan kita. Saya mungkin mengibaratkannya itu, anugerah itu seperti kayak kita di rumah ini. Di rumah kita ini, kita punya listrik, itu dikasihnya los. Nggak ada batasan, kita bisa pakai apa saja. Saya masih ingat sekali ada satu waktu istri saya beli satu alat masak ya untuk syabu-syabu gitu. Terus kita coba pakai di rumah, kita colok di rumah, kita pakai dan listriknya tuh turun terus. Karena dayanya nggak kuat. Karena ini nyedot dayanya amat sangat luar biasa. Kebetulan terus jadi akhirnya kita nggak pernah pakai. Nah orang tua saya datang, orang tua saya hidup tinggal di Australia. Jadi mereka datang, terus akhirnya mereka yang bawa. Terus papa saya cerita, kalau di Australia itu rumah-rumah itu punya atau dapat menggunakan daya listriknya itu tidak terbatas. Jadi mau alatnya itu 3.000, 2.000 itu bisa. Jadi tinggal dicolok ya
asal kita kuat bayarnya saja. Ibaratnya seperti itu. Jadi dapat listrik yang lost. Jadi anugerah itu, saya ibaratkan itu seperti itu. Ada satu sumber kuasa, kemuliaan, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tanpa limit. Jadi apa yang ada di Tuhan, apa yang tersedia dalam Tuhan, Tuhan sudah berikan kepada kita dan tersedia bagi kita. Dan anugerah ini yang kedua, ini tidak, itu adalah murni pemberian dari Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kasihnya Tuhan, dan tidak ada kaitannya dengan kita sama sekali. Bukan karena performance kita, bukan apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, kita dapat anugerah. Contoh yang paling gampang. Keselamatan kita bisa terima murni karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, bukan karena kita patut untuk mendapatkannya. Sama sekali nggak ada di situ. Tapi murni karena kemurahan yang Tuhan sudah lakukan. Nah, pemahaman saya terhadap anugerah ini, saya melihat perjalanan kekristenan saya. Ketika saya lahir baru, saya mendapatkan pengampunan dosa. Tanpa syarat, semuanya diberikan kepada Tuhan. Dan saya mendapat satu identitas yang baru. Tetapi dalam perjalanan kekristenannya, saya menemukan ini kayak ini. Sering sekali kok kita dapat banyak masalah ya. Kenapa kita dapat banyak tantangan ya. Kenapa kita dapat banyak sekali kesulitan-kesulitan. Misalnya ketika kita ada sakit, terus kita berdoa. Kan Tuhan bilang, aku telah menyembuhkan dalam kuasa bilur-bilur. Tapi kita doa, kita gak sembuh. Terus kita selalu mikir, di pikiran kita maksudnya, Tuhan, apakah Tuhan gak berkehendak? Apakah Tuhan gak berkenan kepada saya sehingga saya gak bisa sembuh? Dan di pikiran kita, ketika kita melihat hal seperti itu yang ada di pikiran kita, itu kita mulai pikir, wah mungkin saya kurang doa. Mungkin kurang puasa. Mungkin saya kurang taat. Mungkin saya kurang melakukan ini, melakukan itu. Saya kurang baca firman Tuhan. Saya kurang ibadah. Saya kurang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi akhirnya kita melihat anugerah Tuhan itu sangat-sangat bergantung kepada apa yang kita lakukan. Saya layak dapat atau saya nggak layak dapat. Dan firman Tuhan mengatakan anugerah adalah murni pemberian Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Tidak bergantung sama sekali kepada kita. Tidak bergantung sama sekali terhadap apa yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Ini dua. Pertama, anugerah itu lengkap, komplit, utuh, mind-blowing, too good to be true. Yang kedua, nggak bergantung pada kita. Dan yang ketiga, untuk kita bisa dapat anugerah ini, ada yang disebut iman. Anugerah ini adalah sepenuhnya Tuhan. Pemberian Tuhan kepada kita. Gak ada satupun juga yang kita bisa lakukan untuk dapat anugerah lebih. Bukan dari perbuatan. Tapi anugerah ini kita bisa lihat, kita bisa alami melalui yang disebut iman. Di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, by grace through faith you are saved. Oleh karena anugerah melalui iman kita diselamatkan. Jadi saya percaya untuk kita bisa menerima kepenuhan anugerah di dalam kehidupan kita, keseharian kita, bahkan sampai saat ini. Masalah yang kita hadapi, segala sesuatu yang sedang kita alami, itu sudah ada jalan keluarnya. Tuhan sudah sediakan. Anugerah Tuhan itu sudah ada untuk kita semua. Saya percaya itu. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa mengalami itu? Apa yang Tuhan sediakan di alam roh bisa kita dapatkan di dalam kehidupan keseharian kita pada saat ini. Di situ ada peran yang disebut iman. Dan iman ini bicara tentang bagian daripada kita. Nah, saya kepengen bicara sedikit tentang iman. Saya kepengen mengajak kita gini, kita melihat di Roma 12 ayat 3. Ya. Roma 12 ayat 3,
Itu bunyinya seperti ini. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Pemahaman saya terhadap firman ini artinya ya sebelum-sebelumnya nih pemahaman saya, orang ada yang dikasih iman yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang luar biasa besar. Tiap-tiap orang punya iman yang beda-beda. Tiap-tiap orang seolah-olah mendapatkan ukuran iman yang berbeda-beda. Ini pemahaman saya. Saya melihat iman itu seperti, saya ada otot. Otot ini saya harus, sekarang ini mungkin saya hanya bisa angkat 5 kilo. Saya harus kerja keras, saya harus latih sedemikian rupa supaya saya bisa angkat 10 kilo. Tapi masalahnya ketika saya berhenti latihan, otot saya menjadi lemah lagi. Ketika usia saya bertambah, kekuatan saya. Dan jadi kayak saya sebelumnya itu menganggap iman itu seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu amat sangat keliru. Saya kepengen bacakan Roma 12 ayat 3b ini dari versi King James-nya. Oke? Dari versi King James-nya. Versi King James-nya begini. But to think soberly according as God had dealt to every man the measure of faith. Kalau terjemahan langsungnya atau terjemahan letterluxnya, saya katakan gini. Hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sesuai dengan satu kesatuan takaran iman yang dikaruniakan Allah kepada setiap orang. Jadi iman itu nggak mengatakan gini, iman besar, iman kecil. Enggak. Dari firman ini yang Tuhan katakan adalah gini, Tuhan memberikan the measure of it, satu kesatuan takaran untuk semua orang. Jadi iman itu bukan seperti talenta. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 20, ada yang dapat 50, ada yang dapat 100. Enggak sama sekali seperti itu. Firman Tuhan di dalam Roma 12:3b, di dalam bahasa King James Version-nya itu mengatakan seperti itu. Setiap orang yang sudah lahir baru mendapatkan satu takaran iman. Satu kesatuan takaran iman. Jadi kalau kita bilang, sering sekali kan kita gini. Ketika kita melihat mungkin saudara kita, saudara seiman kita, teman-teman jemaat kita, apa segala macam. Kehidupannya mungkin susah atau apa. Bahasa yang sering dipakai, kamu kurang iman sih. Buat saya, it's not biblical. Bukan perkara kurang iman. Tuhan sudah sediakan satu takaran iman. Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan satu rema ini, roh saya itu seperti melompat-lompat. Wow, anugerah Tuhan. Jadi iman itu Tuhan sudah sediakan buat saya sebagai satu takaran kesatuan. Jadi bukan perkara iman saya besar, iman saya kecil. Tapi saya sudah ada. Dan saya akan di ayat yang berikutnya, ya kita lihat lagi. Di ayat berikutnya di 2 Petrus 1 ayat 1. Ya, ini bahasanya, ini waktu itu Rasul Petrus yang menuliskan ini, yang mengatakan gini. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Oke, ini dalam versi bahasa Indonesianya dikatakan kita sama-sama udah terima iman. Bahasanya seperti ini. Tapi saya kepengen membacakan versi bahasa Inggrisnya, ya, yang di King James Version. Dikatakan gini, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Terjemahan harafiahnya katakan gini, kepada mereka yang telah menerima iman yang senilai, yang bernilai dan mulia sama dengan kami oleh keadilan Allah juru selamat kita Tuhan Yesus. Iman yang kita terima, kualitas yang iman yang ada pada kita itu sama seperti kualitas iman rasul-rasul.
Sama seperti kualitas iman Rasul Petrus yang membangkitkan Dorcas dari kematian. Yang ketika dia berjalan, sehingga itu ketika dia masuk dalam satu tempat di mana banyak sekali orang sakit, dijejer. Jadi diharapkan bayangannya menyentuh mereka saja sembuh. Ini dari ayat ini, dari firman ini mengatakan kualitas imannya itu seperti itu. Kemurnian, kemuliaan iman yang ada pada kita itu adalah seperti itu. Bapak, ini sesuatu yang wow, buat saya sangat-sangat excited. Karena ini sangat merubah pemahaman saya, amat sangat luar biasa. Dan saya melihat ini, wow, ternyata iman itu bukan, oh iman saya besar, iman saya kecil. Enggak, Tuhan sudah sediakan. Nanti saya akan jelaskan, saya akan berikan satu ilustrasi. Kenapa sih kalau kita punya iman seperti itu, kenapa kok hidup kita kayak gini? Kenapa kok kelihatannya nggak ada breakthrough-nya? Kenapa kita masih sakit? Kenapa kita berdoa kok nggak sembuh? Kita akan belajar sama-sama. Nah, terus di poin yang ketiga nih, saya pengen bagikan gini. Di Galatia 2 ayat 20 ya, dikatakan gini. Waktu itu Paulus yang berkata, hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Ini dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Nah, saya ingin bacakan Alkitab di King James-nya, bunyinya itu seperti apa. Dikatakan gini, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Oke. Jadi kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia dikatakan gini. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman Anak Allah. Bukan iman dalam Anak Allah. Jadi imannya Yesus yang ada di Rasul Paulus, ini yang dihidupkan. Jadi bukan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi imannya Tuhan Yesus Kristus itu yang sudah diimpartasikan ke kita, sudah ada di kita, yang ini yang kita hidupi. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya yang tadi saya sampaikan. Kalau iman kita itu sudah diberikan sedemikian rupa, kenapa kok hidup kita seperti ini? Saya mau menggambarkannya seperti ini. Di rumah kita, ya, di rumah saya, kita bicara tentang kehidupan kita, kita ibaratkan di rumah. Itu kita sudah ada PLN, sudah ada tenaga sumber yang besar yang ditaruhnya los. Jadi kita bisa pakai kapan saja, apa saja. Cuman yang menjadi masalah, misalnya di kamar tidur saya, tiba-tiba lampunya mati, AC-nya nggak nyala. Apakah saya akan telepon kepada kantor PLN? Saya bilang, Pak, kok AC saya nggak nyala nih? Kok lampu saya nggak nyala? Bukan seperti itu. Sumber PLN-nya sudah ada dan los diberikan kepada kita. Jadi anugerahnya sudah ada dan diberikan kepada kita full. Tapi kita tidak bisa nikmati dalam kehidupan kita. Kita lihat kok. Nah, yang terjadi, umumnya yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa lampu kita nggak bisa nyala? Bisa mungkin karena saklarnya rusak. Bisa mungkin karena koneksi kabel-kabelnya kendor. Bisa mungkin kabelnya digigit tikus. Bisa mungkin karena MCB-nya putus. Bisa mungkin karena lampunya putus. Macam-macam. Jadi di dalam kehidupan kita, kenapa kita tidak bisa melihat kepenuhan karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita? Karena komponen-komponen ini. Di dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena nggak ada anugerahnya. Bukan karena Tuhan nggak berkenan. Saya kepengen ajak kita baca ya. Saya kepengen ajak kita baca di Markus 9 ayat 22 sampai 24. Ini bicara waktu itu Yesus datang ke satu kota. Ada seorang bapak yang punya seorang anak yang selalu kesurupan. Dan anak yang kesurupan ini
sudah dibawa kepada murid-murid dan murid-murid nggak bisa mengusir roh jahat yang ada di dalam anak ini. Jadi bapaknya ini datang ketemu sama Tuhan Yesus dan bapaknya mengatakan gini. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus kepadanya. Dikatakan gini. Jika engkau dapat. Terus Tuhan mengatakan gini. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara sekalian. Dari perikop ini kalau kita baca, saya mengajak kita untuk membaca pelan-pelan. Dan merenungkan. Ya. Ini sering sekali jadi kita ini sering sekali seperti si bapak itu. Ya. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan bisa, kalau Tuhan mampu, bermurah hatilah kepada kami Tuhan. Tolong kami, sembuhkan saya. Berkati saya, bebaskan saya dari hutang. Ini sikap kita. Ketika kita datang dan kita berdoa, selalu kita kayak gitu. Kita minta kepada Tuhan. Tapi jawaban Yesus buat saya, ini amat sangat luar biasa. Jawab Yesus, katanya dia, jika engkau dapat. Dengan kata lain, Tuhan ngomong, kalau saya mau, kalau saya berkenan, kalau saya berkehendak. Kenyataannya, teman-teman, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Anugerah Tuhan itu sudah Tuhan berikan penuh kepada kita. Untuk kehidupan kita sekarang dan juga masa depan kita. Jadi dengan Yesus menjawab ini. Bukan perkara Tuhan mau atau enggak. Tuhan bisa atau enggak. Tuhan berkenan atau enggak. Bukan itu masalahnya. Masalahnya apa? Tuhan jelaskan. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Terus Bapak itu langsung teriak. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya. Ayat ini selama ini itu bikin bingung saya. Saya nggak pernah bisa menangkap makna daripada ayat ini. Waktu saya kuliah, saya ada ambil satu filosofi, kursus filosofi. Kursus filosofi itu mengatakan gini. Di dalam satu kalimat, kita nggak bisa menggunakan gini. Bisa nggak, kamu nggak bisa. Itu namanya dalam istilah filosofi itu fallacy. Kalimat itu illogical. Bisa nggak, kamu nggak bisa. Bisa nggak, kamu percaya tapi nggak percaya. Tadi saya nanya. Bisa nggak kita punya iman, tapi nggak percaya? Ini yang terjadi. Tadi saya sudah menyampaikan, iman itu sudah diberikan kepada kita. Iman itu dalam satu takaran, semua orang, Tuhan katakan, aku berikan. Kita dapat iman, semua orang dapat takaran yang sama. Kualitas imannya pun sama. Itu kualitas iman rasul-rasul dan kualitas iman anak Allah yang ada tinggal di dalam kita. Tetapi yang menjadi masalah paling utama kita adalah ketidakpercayaan. Bukan masalah iman. Tapi ketidakpercayaan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lanjutkan baca perikop itu. Di Markus 9 ayat 29. Itu dikatakan gini, jadi sesudah kejadian itu, waktu murid-murid dalam keadaan yang tenang bersama Tuhan Yesus Kristus, terus mereka masuk ke dalam rumah, murid-muridnya waktu itu sendirian, kemudian dia tanya kepada Tuhan, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Kalau di sini katakan, tapi bahasa Inggrisnya by prayer and fasting. Nah, sering pemahaman saya yang dulu. Oh, berarti ini iblis yang perkasa banget. Butuh iman yang amat khusus banget untuk supaya iblis ini. Tetapi ini keliru. Yang Tuhan maksudkan jenis ini tidak dapat diusir
Kecuali dengan doa dan puasa yang Tuhan maksudkan itu apa? Jenis tidak percayanya. Bukan rohnya, tapi ketidakpercayaannya. Kalau kita lihat dalam sejarah, dari perjanjian lama, Israel nggak bisa masuk dalam tanah perjanjian karena apa? Karena disbelief. Nah, saya ingin bahas sedikit tentang ketidakpercayaan. Ya. Iman sudah ada di kita. Yang menjadi persoalannya bagaimana kita bisa melakukan iman ini, exercise iman ini supaya bisa menjadi satu belief. Oke. Nah, ini kita perlu membedakan gini. Ada iman sebagai verb, sebagai kata benda, dan beriman sebagai kata kerja. Oke. Saya kasih contoh misalnya ada sapu. Tapi kalau kita nggak pakai sapu ini dan kita nggak nyapu, ya tetap kotor-kotor aja rumah kita. Sapunya ada nggak? Ada. Jadi iman itu sudah ada di kita. Tapi kalau kita nggak pakai, kita nggak tahu cara pakainya, kita nggak pernah paham, ya tetap aja nggak ada gunanya buat kita. Nah, ini yang Rasul Paulus katakan, dia berdoa supaya kita mendapatkan pemahaman yang murni, yang benar terhadap apa yang Tuhan, anugerah dan iman yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Nah, ini bicara tentang gini. Jadi iman itu sederhananya kita, jadi kayak ketika kita, saya mengatakan, ketika kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan, artinya apa? Kita menempelkan iman kita kepada anugerah Tuhan. Itu saja. Just that. Karena anugerah Tuhan ini, di dalam anugerah Tuhan ini sudah sempurna. Sudah ada kesembuhan, sudah ada berkat, sudah ada kasih, sudah ada perkenanan, sudah ada kuasa, sudah ada otoritas. Jadi kita tinggal, iman kita tinggal lekatkan kepada anugerah saja. Yang menjadi halangan buat kita itu kayak, ya tadi yang saya katakan gitu kan. Kita merasa, oh kalau kita nggak dijawab berarti kan kita kurang ini. Jadi kita berusaha. Jadi akhirnya apa? Usaha kita. Dan saya dalam perjalanan kehidupan kekristenan saya seperti kayak saya ngerasa capek. Seolah-olah gini, keselamatan kita dapat free. Tetapi untuk bisa hidup di dalam kehidupan kekristenan supaya saya bisa berkenan oleh Tuhan, saya harus banyak yang saya harus lakukan. Saya nggak boleh salah, saya nggak boleh. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara sekalian, ini pemahaman yang sangat keliru. Dan ini buat saya ini yang ketika saya dibukakan, wow. This is the good news that is too good to be true. Grace and faith. Semuanya udah ada. Semuanya. Bagaimana kita exercise saja. Yang menghambat kita, tadi dikatakan unbelief. Saya mengatakan ada 3 yang bisa menghambat kita. Gagal untuk percaya, salah percaya, dan tidak percaya. Gagal percaya, maksudnya apa sih? Disbelief. Ya. EGP, gue gak mau pikirin lah. Terserah lah, yang mau terjadi, terjadilah. Gue gak peduli. Gue gak mau tahu. Kenapa? Kita menerima kebohongan-kebohongan karena sebelum-sebelumnya, karena pengalaman-pengalaman kita sebelumnya yang pernah kita alami. Kita udah doa, kita udah puasa, kita datang ke gereja, kita pelayanan, kita apa segala macam, tapi Tuhan gak jawab. Kita gak melihat terobosan, kita gak melihat kesembuhan, kita gak melihat berkat Tuhan. Akhirnya kita, ya udahlah. Tuhan gak berkenan. Mungkin karena dosa saya masa lalu. Saya udah terlalu jahat, jadi sekarang saya harus jalani konsekuensinya. Saya harus jalani. Bapak, Ibu, that is not true. That is a lie. Itu adalah kebohongan yang diberikan kepada kita. Yang membuat kita gagal paham. Anugerah Tuhan sudah berikan. Enggak kasarnya, bukan peduli, bukan kita. Enggak ada satupun yang kita lakukan untuk bisa terima anugerah Tuhan. Itu cuma murni kemurahan Tuhan, kasih Tuhan bagi kita. Yang kedua, salah percaya. Ya. Karena pengajaran yang keliru, pemahaman pengertian yang keliru, yang salah selama ini. Kayak selama ini pemahaman saya tentang iman itu ya kayak gitu. Ada iman yang besar, ada yang iman kecil, jadi saya harus berusaha secara luar biasa. Dan ketika saya gagal, saya patah semangat. Ketika saya gagal, aduh kok kayak gini ya, kok susah sekali ya, kok apa. Karena apa? Saya nggak bisa melihat terobosan, saya nggak bisa. Karena apa?
Pemahaman yang keliru. Pengertian yang keliru. Pengajaran yang keliru. Yang ketiga, tidak percaya. Unbelief. Menolak untuk percaya karena apa? Mungkin lingkungan kita, karena pertemanan yang keliru, karena latar belakang keluarga kita. Ada banyak hal-hal yang akhirnya kita nggak percaya. Kita menolak untuk percaya. Jadi, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Masalahnya bukan di iman. Masalahnya di percaya. Tadi seperti saya katakan, rumah kita itu lampunya nggak nyala. Bukan karena nggak ada listriknya. Listriknya itu Tuhan sudah sediakan buat kita full, loss. Kita mau pakai berapa besar pun ada tersedia. Masalahnya di rumah kita itu saklarnya mungkin. Nah di kita itu mungkin apa? Pemahaman kita yang keliru. Ada salah percaya, ada gagal percaya, atau nggak percaya. Mungkin ada komponen-komponen ininya. Ini yang kenapa penting untuk kita baca firman Tuhan. Kenapa penting buat kita untuk bergaul akrab dengan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Bukan supaya Tuhan berkenan. Bukan supaya Tuhan akan memberikan kita anugerah yang lebih. Bukan sama sekali tentang itu. Supaya kita tahu di rumah kita ini saklarnya rusak atau enggak. Lampunya yang putus atau bukan, atau kabelnya yang. Jadi kita tahu apa yang terjadi, apa yang nggak connect, sehingga kita bisa memperbaikinya. Dan anugerah Tuhan itu bisa berlimpah dalam kehidupan kita. Nah, saya sudah menjelaskan tadi konsep anugerahnya. Ya, ini sesuatu yang murni dari Tuhan. Dan Tuhan sediakan dengan sangat luar biasa, nggak ada komponennya dengan kita. Kita bisa akses anugerah ini melalui iman. Tadi kita udah lihat, iman itu ada. Bukan iman kecil, iman besar. Nggak ada iman, bukan. Tapi iman itu sudah ada dari kita. Bagaimana kita bisa seimbangkan supaya kita bisa mendapatkan dan bisa melihat, mengalami di dalam keseharian kita terhadap anugerah ini. Nah, saya ingin membahas sedikit beberapa hal-hal praktikal, operational daripada faith supaya kita bisa melihat itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Pertama dikatakan di faith come by hearing the word of God. Ya, di Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman datang dari pendengaran dan mendengarkan akan firman Tuhan. Jadi penting sekali kita spend waktu untuk mendalami, untuk mengenali firman Tuhan. Entah itu kita ikut ibadah, entah itu kita baca Alkitab, entah itu kita ikut persekutuan, entah itu kita ikut kesan, apapun itu juga. Yang akan membawa kita kepada pemahaman terhadap hikmat dan pengertian kebenaran Tuhan yang benar. Oke, jadi ini penting sekali. Nah yang kedua, yang saya kepengen ajak kita untuk lihat, bicara tentang ini. Untuk exercise faith itu, ya, di Markus 11 ayat yang ke-21 dan 23. Ya, ini bicara waktu itu Tuhan datang ke satu kota, terus Tuhan lapar, terus dia ngelihat ada satu pohon ara, ya, udah berdaun apa segala macam, terus tapi ketika Tuhan datang nggak ada buahnya. Terus kemudian Tuhan mengutuki pohon ara itu. Oke, nah udah lewat, murid-murid dengar apa yang terjadi. Keesokan harinya mereka datang lewat lagi di tempat yang sama. Terus mereka melihat pohon ara itu sudah kering kerontang, mati. Terus di sini dikatakan, Rabi, Markus 11 ayat 21-23. Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung itu, menyingkirlah, itu akan terjadi. Nah, saya kepengen mengajarkan kita tentang ini, prinsip speak to the mountain. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana mengexercise faith. Bagaimana, apa sih maksudnya percaya kepada Allah? Yaitu apa? Berkata terhadap gunung.
gunung-gunung masalah kita, gunung-gunung persoalan kita, gunung-gunung kesulitan kita, gunung-gunung sakit penyakit kita. Jangan kita datang kepada Tuhan, kita menyampaikan, jadi kita menceritakan kepada Tuhan gunung-gunung masalah kita. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan, bicara kepada gunung-gunung itu terhadap kebesaran Tuhan kita. Terhadap kuasa Tuhan kita, otoritas Tuhan kita. Itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Saya pengen kasih contoh di dalam berdoa. Misalnya lah, ketika kita sedang diserang oleh sakit penyakit. Ya, bagaimana sih artinya, maksudnya kayak practicality-nya berbicara kepada gunung masalah kita itu, mengambil otoritas Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, mengambil kuasa yang Tuhan sudah sediakan itu, bagaimana sih caranya? Sering sekali kita berdoa seperti gini. Seperti tadi Bapak yang ini aneh. Tuhan, tolong ambil sakit ini. Oleh bilur Yesus aku percaya aku disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Kita sering doa kayak gitu. Jadi kita minta kepada Tuhan. Tuhan ambil dong sakit penyakit ini. Saya percaya Tuhan sudah sembuhkan. Oke. Ada lagi doa yang berkatakan segini. Bapak terima kasih. Adalah kehendakmu aku disembuhkan oleh bilur Yesus. Aku telah disembuhkan. Aku berterima kasih untuk kesembuhanmu. Aku klaim ini dalam nama Tuhan Yesus. Ada juga cara yang berdoa. Berdoa ini apa? Baik. Tapi kurang tepat. Artinya apa? Ini cuma memuji Tuhan. Ini bukan berdoa kepada gunung masalahnya supaya menyingkir. Tetapi kita memuji Tuhan. Oh Tuhan, bilur kamu, engkau telah kau sediakan kuasa. Nama Tuhan. Yang seharusnya kita doa. Ketika kita mau exercise faith. Ketika kita doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Berbicara kepada gunung masalahnya. Sakit, apapun itu juga. Entah itu problem keuangan, apapun yang sedang kita alami. Masalah di dalam keluarga, masalah dalam relasi, apapun itu juga. Dalam nama Yesus, aku perintahkan untuk meninggalkan tubuh ini, keluarga ini, bisnis ini. Dan apapun penyebabnya, aku perintahkan untuk merespon dan berhenti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini dua gaya doa yang kelihatannya hampir-hampir sama, tetapi memiliki otoritas dan kuasa yang berbeda. Bapak Ibu. Supaya kita bisa menerima anugerah Tuhan dalam iman yang telah disediakan kita. Iman kita tempelkan ke dalam anugerah Tuhan. Salah satunya yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, bukan minta lagi kepada Tuhan. Tetapi ambil otoritas itu. Berbicara dengan otoritas itu. Berbicara kepada gunung masalah kita tentang kebesaran Tuhan. Atas kebesaran Tuhan, atas karya Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi bukan datang kepada Tuhan cerita tentang masalah-masalah kita. Bukan. Ini yang kita perlu kenal. Bapak Ibu, harapan saya, seperti juga doa Rasul Paulus. Kalau kebenaran firman Tuhan ini kita bisa dapatkan. Saya percaya ini akan sangat punya dampak yang luar biasa. Saya bukan mengatakan bahwa saya mengerti ini, memahami ini dengan secara penuh. Tetapi saya sangat exciting. Di dalam keadaan kehidupan saya sekarang ini adalah waktu yang paling tepat untuk saya bisa melihat anugerah Tuhan datang. Dan saya bisa mengeksersis iman yang Tuhan telah sediakan bagi saya. Jadi saya sangat-sangat excited. Saya mungkin belum lihat kejadiannya. Saya belum lihat di dalam fisik pada saat ini. Tetapi saya bisa melihat ada hal-hal baru yang Tuhan kerjakan di dalam saya. Di dalam pikiran saya, di dalam hati saya. Dan ini membuat saya sangat-sangat exciting. Jadi kayak sekarang kalau saya baca firman, itu beda sekali. Pemahamannya, excitementnya, hausnya, laparnya. Itu beda sekali Bapak Ibu. Saya bukan baca firman, saya bukan berdoa supaya saya lebih mendapatkan perkenanan, lebih disayang. Supaya bisa dijawab, enggak sama sekali.
tapi supaya saya bisa tahu kepenuhan anugerah dan iman yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan bagaimana untuk exercise itu untuk datang dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Doa saya kiranya firman ini boleh menjadi satu perenungan. Dan mungkin firman ini akan mengganggu pikiran-pikiran Bapak Ibu. Itu yang saya mau lakukan. Supaya Bapak, Ibu, teman-teman benar-benar cari kebenarannya seperti apa. Belajar sama-sama kita. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Kita tutup dalam doa pada saat ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kalau Engkau telah menyediakan anugerah yang sempurna bagi kami Tuhan. Dan anugerah ini kami bisa dapatkan bukan karena apa yang kami lakukan, apa yang tidak ada hubungannya dengan kami sama sekali Tuhan. Tapi karena kebaikan dan kemurnian-Mu saja Tuhan. Dan Engkau juga telah menyediakan iman bagi kami. Sehingga kami bisa berjalan Tuhan. Melekatkan iman kami ke dalam anugerah-Mu. Sehingga kami boleh melihat kepenuhan anugerah-Mu ada atas hidup kami Tuhan. Bantu kami seperti Bapa yang berdoa. Saya percaya, bantu saya yang tidak percaya. Tuhan, murnikan Tuhan salah percaya kami, gagal percaya kami, ketidakpercayaan kami Tuhan. Dan ajarkan kami, dewasakan kami sehingga kami boleh menggunakan otoritas, menggunakan Bapa, kuasa-kuasa, kemurahan-kemurahan, anugerah yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami. Dalam kami menghadapi masa-masa pandemi dan masa-masa yang sulit ini Tuhan. Thank you Lord. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Saudara, kita sudah tiba di akhir ibadah online kita hari ini. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya bagi kita selama ini. Kita akan memberikan persembahan umum, persembahan 1/10, dan persembahan misi. Nomor rekening dan QR Code ada tertera di layar saudara. Namun sebelumnya, kita akan berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa, dan akan saya tutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini kami memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh kami pergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap mereka yang telah memberikan persembahan pada hari ini. Dan Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam penderitaan mereka. Tuhan, kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam kelemahan mereka, kiranya Tuhan tolong memberikan kekuatan buat mereka. Tuhan, biar di masa-masa sulit seperti sekarang ini, Tuhan menjadi solusi yang ajaib buat setiap jemaat Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan buat bangsa dan negara ini. Tuhan, biarlah bangsa ini boleh lebih lagi maju atas masalah-masalah yang dialami masa-masa pandemik ini. Berikan hikmat-Mu pada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dengan seluruh jajarannya, sehingga Indonesia boleh mengalami kemajuan lagi, bangkit untuk mengatasi pandemi. Terima kasih Tuhan, biar kiranya berkat kasih dan anugerah Bapa Surgawi menyertai kami. Dan saudara-saudaraku sekalian, marilah angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah dimanapun engkau berada. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah segala bentuk usahamu. Dan Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Kemanapun saudara pergi, ada penyertaan Tuhan. Dan di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, membawa setiap kita diberkati dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.